Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Saratoga atau SRTG. Ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 sudah keluar ya. Kita lihat di sini apakah mereka berhasil membalikan kerugian yang kemarin atau gimana. Ini di sini kalau kita lihat di sini ada presiden direkturnya, ada Michael Suyajaya seperti biasa. Lalu ada direkturnya, ada Rani Juwita. Untuk alamat kantor mereka ada di Menara Karya lantai 15 Jalan Harasuna Said di Jaksel. Jadi ini alamat kantornya sama seperti kemarin. Kita lihat ya untuk laporan keuangannya, karena kemarin kalau tidak salah, kalau menurut kami ya, ini perusahaannya kan perusahaan investasi. Jadi ketika saham-saham yang mereka investasikan itu mengalami penurunan harga, tentunya otomatis mereka mencatatkan kerugian. Tetapi nanti kinerja akan membaik seiring dengan pertumbuhan harga saham. Kas dan setara kas kita lihat. Ini dari 665 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Ini artinya dia mengalami peningkatan cukup bagus. Kemudian investasi pada saham mereka pun meningkat. Investasi pada efek lainnya pun meningkat, semua rata-rata meningkat ya. Total asetnya kalau kita lihat di sini dia meningkat kurang lebih 1 triliunan, oke, cukup bagus. Kemudian hutangnya juga meningkat ya. Kalau kita lihat di sini ini meningkat kurang lebih 800-an miliaran. Kurang lebih 800-an miliaran. Ini ekuitas 800 hingga 900, lalu ekuitasnya ini dia mengalami penurunan ya. Kalau kita di sini dari 48 triliunan sekarang menjadi 47 triliunan. Tapi gak apa-apa, nanti kita lihat dulu itu gimana dengan perkembangannya. Nah, ini kerugian neto untuk investasi saham dan efek lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini penurunannya ini cukup banyak loh. Dari 15 triliunan sekarang hanya tersisa 1 triliunan saja untuk kerugian netonya. Belum lagi dengan penghasilannya dan lain-lainnya. Tapi kalau kita lihat penghasilan dividen yang menurun juga. Ini semua rata-rata menurun kalau kita lihat di sini, sehingga ruginya itu kemarin 12 triliunan sekarang hanya tersisa 400-an miliaran. Jadi ini mereka penurunan kerugian ini cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini, ini kemungkinan karena harga sahamnya itu sudah mulai naik. Di sini ada disebutkan penerimaan dividen dia menurun dari 2,7 triliunan sekarang menjadi 2,3 triliunan. Tapi ini yang Juni ya, yang kemarin tahun lalu yang Juni kita gak bisa bandingkan dengan yang Desember ya. Yang tadi yang atas itu yang dibandingkan dengan yang Desember. Kalau ini yang sudah tahun lalu yang kuartal kedua juga. Kalau kita lihat di sini untuk perusahaannya, kita bisa lihat ini mereka ada penambahan investasi baru, ada sarana investasi bersama ya, jasa investasi. Nah, kemudian ada beberapa juga di sini, kita lihat dulu. Nah, ini ada Indo Resources, kemarin ada, sekarang nggak ada. Ini kita skip. Nah, ini kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, kasnya itu kurang lebih 10 jutaan saja. Gak gitu banyak. Mereka kayaknya kas yang di tangan itu gak pegang begitu banyak. Lalu ada kas yang di bank dan lain-lain. Kas yang di bank ini dia sedikit mengalami peningkatan cukup banyak sih. Apalagi yang di Bank Permata ya. Lalu yang dolar AS pun meningkat, yang di Standard Chartered dia meningkat cukup banyak, semua rata-rata meningkat. Nah, dari 352 miliaran menjadi 373 miliaran. Ini kalau kita lihat di sini, ini United Overseas Singapura pun meningkat sekitar 1 miliaran. Nah, ini semua rata-rata di Singapura ya nih ya. Mereka dolar Singapura rata-rata mereka di Singapura mereka belinya. Dan nanti kita lihat lah itu kedepannya itu gimana. Nah, ini jumlah deposito berjangka dari 216 miliaran sekarang menjadi 295 miliaran. Berarti nanti penghasilan keuangan juga bisa meningkat karena depositonya meningkat juga ya.
Dan kalau kita lihat di sini, ini kayaknya memang kalau sebuah perusahaan besar itu, rata-rata mereka punya cadangan kas di luar negeri atau gimana gitu. Mungkin untuk memaksimalkan operasional kalau ada anak usaha di luar negeri gitu lah ya. Ini investasi di perusahaan blue chip. Nah, ini ada disebutkan nih. Kita lihat persentase kepemilikan untuk yang Tebik dia berkurang dari 9, dia meningkat dari 9,26% menjadi 9,37%. Tetapi yang ini ya, yang BDIA ini yang menurun 29 menjadi 27%. Kita lihat yang lain. Nah, kita lihat dulu Merdeka Cooper meningkat. Tapi ini mereka memang dia berinvestasi pada perusahaan yang mereka lihat memang masih memiliki prospek ke depannya. Jadi mereka tambah dikit kayak gitu lah ya. Mungkin dari pemasukan dividen atau gimana. Tapi kalau kita lihat tadi kasnya kayaknya tadi meningkat ya. Oh, ini ada yang mengalami penurunan dan lain-lain. Kalau ini yang perusahaan berkembang mungkin yang startup gitu, ini ada tambah perusahaan berkembang 10 dan 11. Nah, tapi ini dia bukan level 3, ini biaya toko sih. Investasi di perusahaan, ini investasi lain-lain. Nah, si Dayo Gold Australia yang kemarin kita katakan ternyata dia berkurang kepemilikannya. Maka menjadi 5%-an. Nah, itu memang tergantung tergantung pandangan masing-masing. Mungkin dari pihak internal dari Saratoga ini mereka memiliki pandangan tersendiri ya. Karena mereka yang melihat sendiri perusahaannya, melihat kinerjanya dan lain-lain gitu. Kalau kita lihat di sini, ini untuk yang investasi ya kita lihat ya. Yang blue chip mereka mengalami penambahan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia 225 miliaran. Kemarin mereka penambahan itu cukup banyak, sekitar 2 triliunan, tapi sekarang hanya sedikit. Mereka sudah lebih ke perusahaan berkembang. Perusahaan berkembang kemarin dapat 1 miliar, sekarang menjadi 1,7 triliunan. Berarti mereka kan banyak mulai mencari prospek perusahaan berkembang mana yang lebih bagus ya. Tapi menurut kami, daripada mereka berinvestasi di perusahaan blue chip, dan memang kebanyakan saat ini yang kemarin itu blue chip kinerja agak cukup bagus dibandingkan perusahaan berkembang. Tetapi sekarang kalau mereka bisa melihat lebih bagus, kalau mereka lebih fokus ke perusahaan berkembang, kalau bisa meningkat, ini akan sangat bagus ya untuk peningkatan labanya. Jadi bisa mengurangi kerugiannya dengan cukup bagus. Ini kepemilikan sahamnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kayaknya Pak Edwin bertambah terus ya kepemilikan sahamnya. Kemarin 34,9%, sekarang 35,8%-an. Nah, ini berarti memang dari dulu ya, kalau kami lihat dari tahun ke tahun ini, Pak Edwin memang selalu menambah kepemilikan sahamnya ya. Nah, mungkin karena percaya atau gimana, kurang tahu ya. Ya, ini penghasilan kita lihat kemarin yang blue chip dia itu ada minus 14 triliunan, sekarang hanya tersisa 900 miliaran. Perusahaan berkembang dia meningkat, itu entah karena dia memang harga sahamnya turun atau karena tadi kan kita lihat penambahan di perusahaan berkembang kan lebih banyak ya, mencapai triliunannya. Itu mungkin mau menjadi salah satu penyebab. Tetapi yang teknologi digital ini kita lihat menurun, yang lainnya yang meningkat. Ya memang boleh kita katakan untuk akhir-akhir ini memang harga saham rata-rata meningkat ya. Yang blue chip meningkat, perusahaan berkembang meningkat. Tapi nanti semoga ini bisa terus meningkat ke depannya ya. Karena kalau semakin meningkat, semua orang, semua investor kan untung ya. Ini gaji karyawan dan kompensasi lainnya dia meningkat juga. Walaupun perusahaan masih mengalami kerugian, tapi dia terus meningkat ya untuk gajinya. Nah, ini segmennya kalau kita lihat di sini, penghasilan segmen paling banyak ini bahkan sekarang itu yang di blue chip. Yang blue chip mereka ada penghasilan 258 miliaran. Kemarin rugi 13 triliunan. Ini berarti kan cukup oke lah ya. Kemudian teknologi digital, perusahaan berkembang yang dia minus paling banyak. Yang tahun lalu, yang bulan kuartal kedua, mereka menyumbangkan keuntungan untuk perusahaan berkembang. Penghasilannya itu plus 142 miliaran, sekarang menjadi rugi 175 miliaran. Mungkin karena
ada beberapa perusahaan berkembang yang dia underperform atau gimana? Kita lihat dulu. Oh, baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.